Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Pagi hari menjelang siang di kampung kami, Pantai Gemi, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, ya. Cuaca tampak mendung ya teman-teman. Memang dari pagi tadi cuaca berubah-berubah ya. Pertama tadi malam cerah, alhamdulillah cerah. Kemudian selepas saya sholat subuh dari masjid, duduk-duduk di rumah sebentar, tiba-tiba hujan lebat ya. Makanya ada genangan air di sini ya teman-teman. Nah itu hujan lebat. Untungnya tidak berapa lama, kira-kira lebih kurangnya 20 menit ya, dan kemudian reda, dan tadi pagi tampak cerah, matahari terang benderang ya. Kemudian ini mendung lagi dan kadang panas lagi ya. Begitulah cuaca, namanya cuaca ya, bisa berubah-berubah. Di atas langit tampak banyak awan putih yang bergumpal-gumpal. Wallahu a'lam apakah nanti hujan lagi atau tidak. Yang jelas hal ini tidak usah dipikirkan kali teman-teman. Mungkin karena kita selama ini trauma ya. Baru-baru ini kita dilanda banjir, banjir di mana-mana ya. Terkhusus di Aceh Tamiang yang cukup parah ya teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menerima atau qanaah ketentuan Allah atau takdir Allah. Takdir itu termasuk rukun iman yang keenam. Kita percaya kepada takdir baik maupun takdir buruk, yang semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir baik, takdir buruk, walaupun sekalipun takdir itu buruk menurut pandangan kita, pada hakikatnya di mata Allah adalah itu baik ya. Ya, di mata Allah itu adalah baik, karena Allah datangkan musibah, bencana, angin puting beliung, banjir bandang ya, termasuk Allah datangkan kemarau panjang, panas, matahari panas luar biasa. Itu pada hakikatnya di mata Allah adalah baik, karena Allah Maha tahu segala-galanya. Yang kita sendiri ya sebagai hambanya kita tidak tahu. Jadi menurut kita memang buruk, banjir bandang baru ini buruk menurut kita. Kenapa? Karena kita lihat ya, rumah kita habis, hancur, hilang, tak bersisa kadang kan. Harta benda kita hilang, kendaraan kita rusak, kita pun kadang kelaparan, terjebak banjir ya, sampai seminggu, kehausan, kelaparan. Ya menurut kita buruk, tapi pada hakikatnya di mata Allah itu adalah kebaikan. Makanya banjir itu, bencana itu berkah sebenarnya ya teman-teman. Dari sisi mana bisa kita bilang berkah? Pertama, dengan adanya bencana musibah, Allah itu mengingatkan kita, menegur kita agar kita tidak kebablasan berbuat dosa, agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar kembali ke jalan yang benar. Itu rahmatnya di situ ya, letak rahmatnya. Kemudian Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita ya. Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kita ya. Namanya kita tidak maksum, kita pasti punya dosa. Jadi tujuan Allah mendatangkan musibah, bencana itu ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Atau Allah ingin mengangkatkan derajat kita agar kita bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu mahal teman-teman. Allah Maha tahu, mungkin ibadah yang kita lakukan selama ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau yang kita amalkan, mungkin tidak cukup untuk membeli surga. Makanya Allah datangkan musibah, bencana agar supaya kita bisa masuk
surga. Makanya sangka baik ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hilangnya harta benda ya, rumah, jadi di situ kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Dari bentuk cinta itu maka kita dikasihnya ujian. Apabila kita sabar dalam menghadapinya, maka kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar ya. Tapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sekarang sudah reda ya, banjir sudah reda. Tinggal di rumah tenda bantuan. Tendanya pun namanya tenda ya, teman-teman. Tidaklah seenak rumah biasa ya. Nah, yang jelas kalau siang kita panas di dalam tenda itu dengan lantai papan atau triplek ya, kadang-kadang langsung ke semen pakai tikar, kadang-kadang langsung ke tanah pakai tikar. Pasti tidak seenak sebelumnya ya, rumah sebelumnya, rumah yang hilang. Dan kalau malam kita kedinginan ya di tempat-tempat seperti itu, mungkin itu sangat mengejutkan badan kita ya, yang selama ini kita dienakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini kita dibikinnya seperti itu. Agar supaya apa? Agar kita banyak menyebut namanya, berzikir kepadanya, supaya kita banyak beristighfar kepadanya, ingat kepada yang susah-susah, ingat kepada yang miskin. Mungkin selama ini kita tidak ingat ya. Jadi dengan adanya seperti itu, Allah itu sengaja membuat seperti itu supaya kita ingat kepada orang-orang di bawah kita, orang-orang yang lebih susah dari kita ya. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya ketika musibah bencana terjadi seperti di Aceh Tamiang, itu tidak ada bedanya orang kaya sama orang miskin, sama pada saat itu ya, sama semua. Selama ini bedanya jauh ya, orang kaya dan orang miskin. Jadi itu hikmah yang harus kita petik, yang harus kita jadikan sebagai itibar, sebagai pelajaran kita. Yang jelas teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Nggak usah mikir itu ya. Yang perlu kita pikiri bagaimana supaya kita bisa beribadah. Mau dalam keadaan hujan lebat, tetap beribadah. Apabila sudah masuk waktu, tetap sholat ya. Kemudian begitu angin masuk waktu, tetap sholat teman-teman. Dan gara-gara ada angin kita berhenti sholat dengan alasan seolah-olah uzur. Padahal itu bukan ujur ya, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap membaca Al-Qur'an. Kemudian kalau sekiranya kemarau panjang, tetap beribadah. Anda tinggal di kemah-kemah pengungsian atau tenda-tenda bantuan ya, Anda tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada alasan pray dululah, Allah kan maha maklum. Tidak seperti itu salah ya, salah kafrah kalau seperti itu. Tetap beribadah karena tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Dunia ini hanya sementara teman-teman, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Dunia ini tak ubahnya seperti bangkai kambing yang berserakan ya. Seperti itu dunia ya. Berapa tahunlah kita hidup di dunia ya, kita pasti akan meninggalkannya. Leluhur-leluhur kita sudah mendului kita dulu ya, sudah pulang. Teman-teman kita sudah ada yang duluan pulang. Jadi kita itu pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal itu hanyalah di akhirat. Di dunia ini sifatnya sementara ya. Tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita mencari nafkah, tujuannya untuk beribadah. Kalaupun kita punya harta benda, tujuannya untuk ibadah. Punya kendaraan, bisa beli kendaraan, tujuannya untuk bisa beribadah, untuk bisa pergi ke masjid, untuk bisa pergi menghadiri majelis ilmu ya, seperti itu. Jadi jadikan semua itu ibadah, kan tujuannya itu ya. Kalaupun punya harta ya, harta banyak ya, bersedekah ya, bersedekah. Kalau udah cukup nisabnya ya, keluarkan zakatnya, seperti itu ya teman-teman. Karena tujuan kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Demikian saja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.